Overthinking seringkali jadi perang batin yang tak kunjung selesai. Kenapa kita terus terjebak dalam pikiran yang sama berulang kali? Stres ini bisa menguras energi dan membuat kita merasa terjebak. Selamat datang di Ruang Tumbuh. Chapter 1, Mengapa kita terjebak? Seringkali kita terjebak dalam pikiran yang berputar tanpa henti. Apa yang sebenarnya kita rasakan saat kita overthinking? Pikiran-pikiran ini muncul karena kita mencoba memahami sesuatu yang kompleks, padahal sebenarnya hal itu tidak sekompleks yang kita bayangkan. Misalnya, kamu mungkin sedang memikirkan keputusan yang sulit, seperti memilih antara dua pekerjaan. Ketika kamu merenung, kadang-kadang pemikiran ini bisa mengarah pada keraguan. Apakah nantinya keputusan itu akan membawa dampak buruk? Ataukah ini hanya ilusi yang kita buat sendiri? Banyak faktor yang bisa membuat kita terus berputar dalam lingkaran ini tanpa menemukan jalan keluar. Ada kemungkinan kamu merasa terjebak karena takut untuk membuat kesalahan, atau merasa tidak memiliki kontrol atas hidupmu. Kita juga seringkali tidak menyadari seberapa besar pengaruh lingkungan sekitar dalam memperparah kondisi ini. Mari kita coba meneliti lebih dalam tentang bagaimana kita bisa keluar dari siklus ini, dan mungkin bisa menemukan cara untuk lebih mengerti diri kita sendiri dan situasi yang kita hadapi. Chapter 2, Siklus Pikiran Tak Berujung. Siklus pikiran yang tak kunjung berhenti seringkali dimulai dari satu pemikiran negatif yang menyebabkan munculnya pikiran lainnya. Kita merasa tidak bisa berhenti, dan setiap kali kita berusaha untuk beristirahat, pikiran itu muncul lagi. Coba pikirkan apa yang terjadi saat kita merasa cemas. Pikiran-pikiran itu seperti gelombang yang terus-menerus datang. Kadang-kadang ada begitu banyak pertanyaan tanpa jawaban yang menciptakan kekacauan. Kenapa ini bisa terjadi? Pikiran kita mencari kepastian di tengah kekacauan. Namun, semakin kita mencari jawaban, semakin dalam kita terjebak. Siklus ini tidak hanya melelahkan, tapi juga bisa berdampak pada kesehatan mental kita. Seiring berjalannya waktu, kita menjadi semakin tidak percaya diri, dan ini bisa membuat kita merasa makin terisolasi. Kita mungkin merasa bahwa tidak ada orang lain yang memahami perasaan kita. Jadi, bagaimana cara kita memecahkan masalah ini? Mungkin dengan mencari cara untuk menghentikan siklus ini, kita bisa mulai merasa lebih baik tentang diri kita dan situasi yang kita hadapi. Chapter 3, Kesadaran Diri yang Hilang. Ketika terjebak dalam overthinking, kita sering lupa untuk memberi perhatian pada diri sendiri. Kita terfokus pada apa yang mungkin terjadi, dan bukan pada apa yang sedang kita alami saat ini. Ini disebut kurangnya kesadaran diri. Cobalah untuk mengingat kembali momen-momen ketika kamu merasa tenang. Biasanya, ketika kita berfokus pada hal-hal yang positif, kita lebih mudah untuk melupakan hal-hal negatif yang mengganggu. Tetapi sebaliknya, ketika kita terjebak dalam pikiran yang terus berputar, kita kehilangan kesempatan untuk merasakan kebahagiaan. Kita seakan mengabaikan tanda-tanda bahwa kita butuh istirahat dari pikiran yang membuat kita tertekan. Apa yang bisa kita lakukan untuk membawa kembali kesadaran itu? Salah satunya adalah dengan berlatih mindfulness. Dengan menjadikan diri kita lebih peka terhadap perasaan dan situasi, kita bisa mulai keluar dari perang pikiran ini. Jadi, penting untuk meluangkan waktu sehari-hari, walaupun hanya sebentar, untuk mengevaluasi diri dan menemukan kembali apa yang benar-benar penting bagi kita. Chapter 4, Mencari Solusi Praktis. Ada beberapa langkah praktis yang bisa kita lakukan untuk mengatasi overthinking. Pertama, catat pikiran-pikiran yang memenuhi pikiranmu. Dengan menuliskannya, kamu bisa melihatnya secara lebih objektif. Terkadang, saat kita melihat pikiran kita dalam bentuk tulisan, kita bisa mengenali pola-pola yang muncul dan mencari tahu apa yang sebenarnya mengganggu kita. Kedua, coba alihkan pikiranmu ke aktivitas lain, seperti berolahraga atau membaca. Ini bisa membantumu mengalihkan fokus dari apa yang mengganggu pikiran. Ketiga, berbagi dengan teman bisa jadi cara yang efektif. Seringkali,
Berdiskusi dengan seseorang yang dipercaya bisa memberikan perspektif baru, dan mereka bisa membantu kita mengenali pola yang mungkin kita tak sadari. Ingat, tidak ada satu solusi yang cocok untuk semua orang. Kuncinya adalah menemukan apa yang paling sesuai dengan dirimu, dan terkadang butuh eksperimen untuk mencari tahu metode yang paling efektif bagi kita. Chapter 5, Tips mengatasi overthinking. Mengatasi overthinking bukan hal yang mudah, tetapi ada beberapa tips yang bisa membantu. Pertama, berlatihlah untuk tidak memperburuk pikiran. Ketika pikiran negatif muncul, coba ingatkan dirimu untuk mengambil napas dalam-dalam dan mengalihkan perhatianmu. Latihan pernapasan bisa meredakan kecemasan dan membantumu lebih tenang. Kedua, buat batas waktu untuk merenung, seperti memberi dirimu 15 menit untuk merenungkan masalah. Setelah itu alihkan perhatian. Ini bisa membuatmu merasa memiliki kontrol meskipun dalam batas waktu yang ditentukan. Ketiga, jangan ragu untuk mencari bantuan profesional jika kamu merasa perlu. Berbicara dengan psikiater atau psikolog dapat memberikan dukungan yang kamu butuhkan untuk mengatasi masalah ini. Hal yang penting untuk diingat adalah semua orang pernah mengalami overthinking. Kamu tidak sendirian dalam perjuangan ini. Dengan dukungan dan strategi yang tepat, kamu bisa belajar mengatasi perasaan yang mengganggu ini dan menjalani hidup yang lebih tenang. Kunjungi Ruang Tumbuh untuk mendapatkan lebih banyak tips dan cara untuk menghadapi overthinking. Bertumbuh itu proses, bukan lomba.